Wilujeng Ejeng Sadayana. Hello everyone, good morning. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panggilan profesi, yaitu nanti minat saya ke depannya seperti apa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pochau Clara Adita Chandra Kusuma. Saya lahir di Jakarta tanggal 4 Mei 2004. Saya sekolah di SMA Pangudi Luhur 2 Servasius Bekasi. Jurusan yang saya ambil yaitu IPS. Sekarang saya kelas 12. Universitas tujuan saya yaitu yang PTN. Saya sangat minat di Universitas Diponegoro, Semarang, atau bisa disebut dengan Undip. Lalu yang PTS, yaitu perguruan tinggi swasta, saya sangat minat di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, atau bisa disebut USD atau Sadar. Jurusan yang akan saya ambil yaitu psikologi. Lalu kenapa saya mengambil jurusan psikologi? Yang pertama yaitu dekat dengan manusia. Karena kesehari-harian saya berinteraksi dengan orang sekitar di rumah saya, yaitu bisa disebut dengan manusia. Lalu yang kedua, saya memahami perasaan dan parenting. Saya sangat suka memahami perasaan orang lain dan yang berhubungan dengan parenting. Lalu yang ketiga yaitu membahas tentang emosional. Saya sangat suka mengetahui tentang emosional seseorang, karena di situ saya juga bisa belajar tentang emosi saya sendiri. Lalu tentang mental health. Di sini mental health akan belajar tentang gimana kesehatan mental seseorang. Lalu saya sangat suka belajar tentang public speaking. Walaupun saya introvert, saya juga akan terus berusaha supaya saya tidak malu-malu untuk berbicara di depan publik. Lalu selanjutnya, kapan muncul motivasi? Dari saya kelas 7 SMP. Tetapi dulu sebelumnya saya itu sangat suka dengan profesi dokter atau hubungan tentang kesehatan. Tapi karena ada faktor, jadi saya lama-lama kayak jadi lebih suka ke jurusan psikologi gitu. Dan dari kelas 7 saya udah kayak, mau jadi HRD atau ntar mau jadi psikiater, jadi saya ngambil jurusan psikologi. Tapi sebelumnya kayak saya tanya dulu gitu ke orang tua saya, jurusan yang mengarah ke sana tuh jurusannya apa sih gitu. Jadi saya tahu dari kelas 7 itu saya tahu itu jurusan psikologi. Jadi dari kelas 7 saya muncul motivasi untuk berkuliah mengambil jurusan psikologi. Kemampuan yang dibutuhkan yaitu yang pertama public speaking. Terus menganalisis kasus. Di sini menganalisis kasusnya itu berhubungan tentang observasi seperti itu. Terus yang ketiga berkomunikasi dengan baik. Di sini saya sangat suka kalau untuk berkomunikasi dengan baik, apalagi dengan orang lain. Bisa disebut berinteraksi dengan orang lain, itu saya sangat suka. Terus tantangan untuk mendapatkan jurusan psikologi yaitu penguasaan materi UTBK, karena di sini saya kelas 12 itu saya baru masuk les di bulan November dan itu menurut saya sangat kurang. Dan selama saya les 2 bulan ini, saya baru mendapatkan tryout atau latihan UTBK tentang soal-soal gitu, yang khusus tryout gitu, dan kelihatan skornya itu di akhir-akhir ini, dan saya mendapatkan hanya 2 kali tes saja, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghalang, jadi saya merasa sangat kurang, dan itu tantangan saya yang pertama. Lalu saingannya banyak, seperti yang kita ketahui, di Universitas Diponegoro, itu jurusan psikologinya, grade-nya itu, program studi psikologinya itu hanya menampung 42,20% saja. Bisa disebut itu sangat sedikit ya. Ini sebagian besarnya belum terlihat lagi sih tapi. Lalu yang ketiga, ketentuan skor pada jurusan tersebut. Itu sangat menjadi tantangan bagi saya karena waktu pertama kali saya mengikuti tryout itu skornya sangat rendah, dan saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke jurusan psikologi dan memperbaiki semuanya dari skor, dan saya akan mengikuti konsultasi kepada guru BK maupun guru les saya. Lalu usaha untuk mendapatkan jurusan tersebut yaitu yang pertama, optimis. Kita sebagai manusia itu harus optimis karena berpikiran positive thinking itu sangat perlu untuk kesehatan mental juga. Dan untuk menghindari dari menyerah sebelum perang. Terus yang kedua, latihan soal. Tadi yang saya bilang sebelumnya, saya baru banget latihan soal sedikit. Dan saya akan terus berusaha untuk berlatihan soal karena sebentar lagi akan perang atau bisa disebut kayak UTBK seperti itu. Yang ketiga, berdoa dan usaha. Kenapa saya letakkan berdoa dan usaha itu di nomor 3? Karena sebelum berdoa kita harus berpikir optimis atau berpikiran positive thinking. Karena kita sebagai manusia sangat perlu menjauhkan pikiran-pikiran negatif untuk kesehatan mental kita. Terima kasih, waktu dan tempat sudah dipersilakan untuk berpresentasi, walaupun hanya sedikit. Maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan menampilkan video wawancara saya dengan mahasiswa yang mengambil jurusan psikologi semester 5, yaitu Kak Putri. Lalu setelah saya melanjutkan menampilkan video dengan mahasiswa, saya akan menampilkan wawancara dengan ada Bapak Widodo, yaitu seorang HRD.
Terima kasih. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sebelumnya maaf, Kak, kalau saya sering mengganggu Kakak. Enggak kok. Malam ini saya akan mewawancarai Kakak untuk tugas panggilan profesi yang akan menjadi syarat utama kelulusan saya di SMA Pangudi Luhur. Terus, atau juga bisa dibilang untuk pengganti ujian praktek mungkin ya, Kak? Oke. Sudah wawancara ya? Iya, suruh wawancara. Mm-mm. Ya, iya, Kak. Sebelumnya aku panggil Kakak apa ini? Putri, panggil aku Putri aja. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, apa sih, Kak, alasan Kakak untuk mengambil jurusan tersebut? Jurusan psikologi berarti ya? Iya, Kak, jurusan psikologi. Alasan aku, psikologi itu sebetulnya udah jadi minat aku dari SMP. Jadi aku dari SMP itu udah suka baca buku psikologi gitu kan. Kalau misalnya lagi ke Gramedia tuh, aku suka ngeliatin buku-buku yang self improvement yang kayak gitu tuh menarik buat aku. Terus sebetulnya diarahin sama mama aku juga. Pas aku SMP itu kan sering jadi tempat curhat gitu lah ya istilahnya. Itu sering jadi tempat curhat. Terus mama aku bilang, kamu kayaknya cocok kalau misalnya mau kuliahnya psikologi gitu istilahnya. Jadi sejak dari situ mikir udah mempertimbangkan kayaknya psikologi jurusan yang lumayan cocok. Akhirnya aku coba riset beberapa, aku coba lihat, ternyata emang cocok sama tujuan-tujuan aku, sama cita-cita aku, jadinya aku ambil jurusan itu gitu. Kak, keunggulan dari jurusan psikologi, Kak? Jurusan psikologi itu dekat sekali dengan kita karena kita manusia kan, dan psikologi itu semua tentang manusia. Jadi kalau kamu mau bicarain tentang ini komunikasi, ya kan, ini psikologi. Tentang pikiran itu psikologi, tentang perasaan itu psikologi, tentang saraf-saraf itu juga psikologi. Jadi semua yang tentang manusia, cuma bedanya sama kedokteran adalah kedokteran itu ada wujudnya gitu ya, ada wujudnya kayak mata atau hati, misalkan jantung gitu. Tapi kalau psikologi itu lebih abstrak. Jadi emosi, terus perasaan emosi gitu, terus pikiran kita gitu misalnya. Itu kan lebih abstrak. Jadi keunggulannya adalah kita jadi bisa lebih tahu tentang diri kita sendiri. Kita jadi bisa menggunakan ilmu psikologi itu ke banyak banget bidangnya. Kayak misalnya nanti kalau kita bidang psikologi itu ada banyak, ada psikologi industri organisasi, ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi anak, dewasa. Nah, jadi semuanya tuh ada psikologinya. Aku aja habis ngambil arsitektur psikologi. Jadi arsitektur aja tuh psikologi arsitektur kembali. Arsitektur aja itu ada psikologinya. Jadi psikologi itu bisa dipakai di mana aja gitu keunggulannya. Itu ya, Kak. Bagaimana sih, Kak, sistem perkuliahannya? Sistem perkuliahannya kalau di UI sendiri itu dia student based learning namanya. Jadi berbasis di mahasiswanya. Jadi dosen itu sebenarnya fungsinya cuma sebagai fasilitator aja gitu. Yang belajar, yang aktif itu adalah mahasiswanya. Jadi kalau di kita itu dosen itu misalkan menjelaskan sedikit gitu ya. Terus habis itu nanti kita yang suruh studi kasus misalnya, terus tugas-tugasnya itu analisis jurnal penelitian gitu. Jadi cukup berbeda dengan SMA. Bahkan di jurusan psikologi gitu ya. Iya. Potensi yang dikembangkan sih menurut aku yang sebenarnya searah dengan yang tadi semua itu. Jadi semakin lama aku semakin melihat diri aku yang lebih aware lagi sama orang lain. Terus aku juga jadi, karena kan kita banyak belajar tentang parenting ya, tentang pola asuh anak dan segala macamnya. Itu juga lebih terasah sih kalau menurut aku. Jadi dari segi pengetahuannya, terus dari segi critical thinkingnya, berpikir secara kritis. Karena psikologi ini kan abstrak ya, seperti yang aku bilang tadi. Itu bukan hal yang konkret, bukan hal yang nyata. Jadi kita harus punya pemikiran yang kritis untuk menganalisis setiap konsep gitu. Setiap konsep tuh harus kita lihat lagi, terus kita pikirin lagi gitu. Itu cukup terasa potensi critical thinking. Terus yang ketiga itu menurut aku yang ketiga itu public speaking. Public speaking juga menurut aku cukup terasah karena kan kita ini helping profession berhubungan dengan orang lain. Kita harus nyaman berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Terus itu juga terlatih. Habis itu kemandirian terus udah sih kayaknya secara garis besar sih itu dari segi pengetahuan. Terus kompetensinya kita jadi lebih kritis, berpikir kritis gitu ya, dalam apapun, dalam mengobservasi, dalam melihat suatu kasus, dalam apapun gitu, dalam melihat satu hal itu lebih kritis gitu. Terus yang ketiga tadi itu ya, public speaking sama kemandirian itu kan gitu. Selamat malam Om, sebelumnya maaf kalau saya sudah mengganggu waktu Om. Malam ini saya akan mewawancarai Om untuk tugas panggilan profesi atau syarat utama kelulusan di sekolah saya, SMA Pangudi Luhur 2, Servisius, Bekasi. Atau bisa dibilang untuk pengganti ujian praktek. Selamat malam Mbak Kara, terima kasih juga sudah dijadikan narasumber untuk tugas sekolahnya. Mudah-mudahan sesuai harapan, mudah-mudahan conversation atau percakapan ini bisa berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala teknis dan hasilnya sesuai dengan harapan Mbak Kara. Oke, silakan Mbak Kara. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa nama perusahaan tempat Om bekerja?
boleh saya perkenalkan diri. Nama saya Andreas Dwi Wahyu, biasa dipanggil Wahyu. Sedikit terkait dengan biodata saya, usia 40 tahun, status sudah menikah dengan 2 orang putri. Dan kebetulan kalau pada sore hari ini Mbak Clara mengajak untuk bincang-bincang terkait dengan profesi. Kebetulan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta skala nasional. Kalau tadi ditanyakan, nama perusahaannya adalah PT Summarecon Agung Tbk atau PT Summarecon Agung Terbuka. Nah, PT Summarecon Agung Terbuka sendiri bergerak di bidang properti dan real estate developer. Jadi kami pengembang perumahan, kemudian pengembang untuk apartemen, kemudian shopping center atau mall, gitu ya, dan juga hospitality, ada sport club dan sebagainya. Mungkin itu sekilas terkait dengan sedikit terkait dengan profil diri maupun profil perusahaannya. Silakan dilanjutkan. Dan kedua, jabatan Om di perusahaan tersebut apa, Om? Scope of work atau lingkup pekerjaan ada di area Human Resources Development, atau kalau mungkin Mbak Clara sering dengar dengan HRD ya, atau Human Resources Development. Jadi salah satunya ya terkait dengan banyak hal, mulai dari proses rekrutmen atau pencarian tenaga kerja. Setelah tenaga kerja direkrut, kemudian kita lakukan proses training atau pelatihan. Lalu apakah ada persyaratan khusus? Kita mensyaratkan beberapa persyaratan khusus ya. Jadi tidak mungkin dalam sebuah perusahaan itu asal merekrut orang gitu ya. Kita pasti ada persyaratan khusus. Dan itu sudah dibagi dalam kategori-kategori. Contoh misalnya karyawan di level staff atau mungkin level administrator, administrasi gitu ya, setidaknya kita hire atau rekrut mereka dari jurusan pendidikan setidaknya sekurang-kurangnya dari minimum diploma 3 atau D3. Misalnya D3 administrasi atau D3 pembukuan dan sebagainya. Kemudian kalau memang kita butuh posisi yang memang membutuhkan pengalaman, ya kita biasanya juga persempit dengan minimum pendidikan D3 dan masa kerja minimum misalnya 1-2 tahun. Kemudian juga ada juga beberapa posisi yang kita persyaratkan maksimal usia gitu ya, karena kita mau supaya usia karyawan yang masuk, terutama untuk level-level fresh graduate atau level-level baru, itu kan di usia-usia yang produktif, usia-usia muda. Misalnya kita batasi usia maksimal 25 sampai dengan 30 tahun gitu-gitu ya. Dan juga kalau ada beberapa posisi yang mensyaratkan kompetensi itu mensyaratkan kemampuan khusus, kita kadang-kadang juga mensyaratkan adanya sertifikasi gitu Mbak Clara. Contoh misalnya sertifikasi sertifikasi untuk melakukan pelatihan atau sertifikasi trainer gitu ya, kita menjalankan atau kita mensyaratkan hal-hal itu. Jadi memang ada beberapa persyaratan khusus disesuaikan dengan fungsi dan jabatan yang akan dimasuki gitu ya. Kecuali kalau untuk jabatan misalnya Officer Development Program atau Fresh Graduate Development Program, yang memang kita merekrut orang atau meng-hire orang itu benar-benar dari entry level atau mereka yang benar-benar baru lulus dari kuliah. Nah itu tidak terlalu banyak persyaratan khusus yang kita harapkan dari mereka ya. Pasti misalnya minimum IPK 3,0, kemudian bersedia untuk penempatan di setiap unit bisnis kita, kemudian sehat jasmani gitu ya, tidak punya catatan riwayat kriminal dan sebagainya, dan yang pasti lolos seleksi tertulis maupun juga lolos seleksi kesehatan. Itu yang penting ya, karena sekarang kita kan juga ketat untuk protokol kesehatan lebih-lebih untuk preventif COVID-19. Mungkin seperti itu Mbak Clara.